Aku mau minum air putih, Bu. Kemudian ibu mengambil air putih dan bubur yang baru dibeli dari pasar. Karena kebiasaan ibu selalu pergi ke pasar untuk membeli bubur, hanya sekedar bubur untukku. Katanya takut kalau tiba-tiba aku bangun meminta makan. Itu kata ibuku. Aku terkadang berpikir betapa sayangnya ibu, bapak, nenek, adikku sangat sayang sama aku. Sampai-sampai dia itu selalu menyiapkan makanan untuk aku. Padahal mereka itu belum tahu kapan aku terbangun, kapan aku mau minta makan. Dan syukurnya hari ini aku bisa minta makan dan minum lagi. Kemudian aku disuapin sama ibu. 1 suap, 2 suap. Akhirnya bubur itu masuk ke dalam perutku. Dan pas saat itu aku seperti kunang-kunang lagi. Dan aku sepertinya pingsan. Semua keluarga aku menangis memanggil aku. Kenapa lagi ini? Kenapa lagi ini? Ibuku menangis histeris. Kata mereka, apakah si Sri ini bangun hanya untuk meminta disuapin bubur? Hanya untuk minum? Dan dia pergi lagi, Pak. Begitukah, Pak? Ibuku menangis. Bapak cuma bisa memandangi aku. Namanya juga laki-laki. Dia tidak bisa berteriak-teriak, cuma air mata yang menetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita pengalaman kisah nyata yang pernah Ibu Mimin alami. Cerita ini Mimin beri judul Diperbudak Makhluk Gaib, Nyawaku Jadi Taruhan. Kesalahan sepele berujung fatal, penunggu kebun sekolah. Awal opening adalah suara Ibu Mimin yang beliau menceritakan di dalam rekaman suara. Kemudian Mimin tulis sebagai cerita dan Mimin bacakan untuk sahabat pendengar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke ceritanya. Ini adalah kisah nyataku saat aku masih kecil, sekitar umur 6 tahun. Pada saat itu tahun 1987, aku sudah masuk sekolah, kelas 1 SD. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku bernama Sri. Zaman dulu nama ini sangatlah sering dipakai oleh kebanyakan orang tua. Bahkan saudaraku, lebih tepatnya anak dari adik ayahku pun diberi nama Sri. Waktu itu aku masih 2 bersaudara, yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Dai. Dia masih berusia 4 tahun. Pada suatu hari, sebelum teman-temanku datang ke rumah untuk pergi ke sekolah, seperti biasa ibu dan bapak sibuk. Ibu membuat sarapan, sedangkan bapak bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tiba-tiba ibu memanggil, "Sri, sini sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Nanti perutmu sakit kalau jajan es nggak sarapan dulu." "Iya bu, sebentar lagi." Kemudian aku mengajak adikku untuk ke ruang makan. Dulu rumah yang aku tinggali bukan seperti sekarang yang menggunakan batu bata, melainkan sebuah gubuk. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu, sedangkan atapnya terbuat dari daun pohon sagu dan lantainya masih tanah. Tidak lupa ibu memberikan uang saku. Saat itu uang sakuku paling banyak 100 perak atau 50 perak. Dulu aku bahagia sekali diberikan uang saku segitu. Kalau di zaman sekarang, uang segitu sudah tidak bisa buat beli apa-apa. Bahkan mungkin uang segitu sudah lenyap. Bapakku pun datang dari belakang.
Anak-anak sudah pada cantik dan ganteng. Si kakak mau sekolah, si adik mau pergi main ya. Kemudian bapak duduk di dekatku. Sri, kalau di sekolah, mainnya jangan ke belakang sekolah ya. Tempatnya sangat angker. Bapak nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya, ingat ya, jangan pernah main ke sana. Pesan bapak. Iya pak, jawabku sambil mengunyah makanan. Setelah selesai makan, aku memakai sepatu dan menenteng tas ranselku. Dan tiba-tiba teman-temanku datang. Sri, ayo udah siap belum? Iya. Aku langsung buru-buru keluar dengan sebelumnya aku bersalaman dengan ibu dan bapak. Setelahnya aku jalan bersama teman-teman. Jalannya sangat becek karena ini masih musim penghujan. Ditambah sebelah kiri jalan ada pemakaman desa. Dan di sebelah kanan jurang kecil yang banyak ditumbuhi pohon sagu, membuat kesan jalannya ini sedikit mengerikan. Kalian takut nggak kalau malam-malam lewat di kuburan ini? Tanya Rahayu memecah kesunyian. Kamu takut nggak Sri kalau lewat sini? Tanya Atun menimpali. Enggak, soalnya kan aku bisa baca-baca doa sedikit. Baca doa apaan? Paling bisanya cuman bismillah doang. Jawab Atun dengan terkekeh. Gak sadar kita ngobrol, ternyata sudah sampai di jalan raya. Karena rumahku ini berada di dalam gang. Dari jalan raya ke sekolahku sudah kelihatan. Jadi hanya berjalan beberapa langkah lagi akan sampai. Kami bergandengan untuk menyeberang. Zaman segini mobil masih langka. Hanya ada motor, sepeda, dan becak yang lewat. Kemudian, setelah sampai di sekolah, kami langsung masuk ke kelas. Aku duduk di bangku dan merogoh sakuku yang ternyata uang sakuku ketinggalan di lantai saat aku mengenakan sepatu tadi. Untungnya ada orang baik yang rumahnya dekat sekolah. Selalu menyediakan air minum untuk anak-anak yang tidak ada uang saku ataupun telah habis. Orang itu bernama Mbak Iwar. Bel pun berbunyi dan pelajaran pertama adalah pendidikan agama. Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Aku bersiap-siap untuk pulang. Teman-temanku yang tadi datang semuanya beda kelas. Ada yang kelas 2 dan 3. Aku kelas 1 sendirian. Jadi waktu pulangku lebih dulu dari mereka, membuat aku harus pulang sendiri. Setelah bersalaman dengan Bu Guru pun berpesan untuk hati-hati saat menyeberang jalan. Jangan lupa untuk tengok kanan kiri. Aku pun menjawab. Biasanya nenek jemput kok Bu. Oh ya sudah, hati-hati di jalan ya. Aku mengangguk lalu mengucapkan terima kasih dan salam. Saat berjalan keluar sekolah, aku melihat nenekku sudah ada di dekat jalan. Duk, sini. Aku pun langsung berlari ke arah nenek. Aku pun digandeng nenek untuk menyeberangi jalan. Kami berjalan bergandengan sampai tiba di makam nenek berpesan. Kamu kalau di sini hati-hati ya. Jangan lupa berdoa. Minta perlindungan sama Gusti Allah. Minta agar selalu dijaga. Aku mengangguk. Ayo Nek, aku udah lapar. Emang kamu tadi ndak jajan? Uangku ketinggalan Nek. Oh bocah. Lain kali tuh diinget-inget. Perut kenyang kan jadi fokus belajarnya. Kalau kosong, pikirannya makanan. Oh iya Nek, lauknya apa ya? Ya biasalah, ikan asin sama tumis kangkung. Sesampainya di rumah, aku mengucapkan salam, ibu pun berjalan keluar. Udah pulang? Iya Bu, kan pelajarannya cuma 1. Bu, Seli lapar. Ya, sebentar lagi sayurannya matang, habis itu goreng ikan asin. Aku mengangguk dan ke kamar untuk berganti pakaian. Beberapa menit kemudian, ibu sudah mempersiapkan makanan di meja makan.
Kami makan bersama, ada bapak, nenek, adik, ibu, dan aku. Bapakku bekerja di sawah, tapi bukan sawah miliknya. Jadi seperti buruh di sawah orang. Untungnya orang yang mempekerjakan bapak dekat dengan rumah. Jadi bapak tidak perlu jauh untuk bekerjanya. Ibu juga suka bantuin, seperti nyabutin rumput di sawah, dan kadang mengambil keong untuk dijadikan lauk. Kami sangat bersyukur dan bahagia, karena orang yang memperkerjakan bapak sangat percaya pada bapak, dan selalu memberikan pekerjaannya kepada bapak. Bapak telah mandi dulu sebelum makan, kemudian saat makan bapak bertanya, Sri, gimana sekolahnya? itulah yang sering ditanyakan oleh bapak setiap aku pulang sekolah. Ya bisa dibilang bahwa aku orangnya agak lemot untuk berpikir, karena aku lahir prematur, yaitu di usia kandungan ibu yang ke-7 bulan. Apalagi usiaku masih 6 tahun. Untung saja guru di sekolahku baik, selalu sabar mengajari aku untuk mengenal huruf dan belajar membaca. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, aku sudah menginjak bangku kelas 3 dan adikku kelas 1. Hari itu mata pelajaran olahraga, dan setelah selesai, ada salah satu temanku yang memberitahu kalau ada imunisasi. Aku merasa takut sekali dengan jarum suntik. Akhirnya aku dan teman-temanku yang sama-sama takut berlari menuju belakang sekolah untuk bersembunyi. Padahal itu adalah daerah yang dilarang oleh bapak. Kata temanku begini, kalau kurus, jarum suntikan akan tembus sampai ke tulang. Itulah yang membuat aku takut, karena badanku yang kecil ini. Gak usah takut, gak apa-apa. Aku juga dulu pernah disuntik, gak apa-apa kok, kata Rahayu. Tapi aku tetap pergi untuk bersembunyi di belakang sekolah. Sedangkan teman-temanku yang lain memilih untuk kembali ke kelas. Di sini benar-benar terasa keangkerannya. Aku seperti mendengar ada seseorang yang berbicara. Koe isi opo nduk? Ngumpet-ngumpet nang kene. Suaranya seperti kakek-kakek. Aku celingukan mencari sumber suara, tapi tidak mendapati kakek-kakek di sana. Di sini aku tidak merasakan takut sama sekali dengan suara itu. Lebih takut aku sama jarum suntik. Tidak berselang lama, bel pulang pun berbunyi. Aku dicari oleh teman-temanku yang lain. Aku masih bersembunyi di semak-semak. Sri, kamu di mana? Sini, masuk. Ini mau pulang. Nanti kamu ketinggalan. Tapi aku tidak menghiraukan sama sekali. Lalu tiba-tiba ada seorang guru yang memegangku dari belakang. Kamu ngapain di sini? Jangan takut, nggak jadi imunisasi kok. Kamu pucat banget, keringat dingin juga. Ayo sini keluar. Iya pak, soalnya aku takut sama jarum suntik. Takut tembus sampai ke tulang. Guru itu pun tertawa dan menggandeng aku. Udah ayo, nggak apa-apa. Beneran, bapak nggak bohong. Enggak, udah ayo. Makasih ya pak. Sesampainya di kelas, aku siap-siap untuk pulang. Kamu itu gimana sih? Malah ngumpet di semak-semak, kata temanku. Kalian jahat, bilang kalau aku kecil bakal tembus sampai ke tulang itu jarum. Aku menghentikan ucapanku sejenak, kemudian aku berbicara lagi. Tahu nggak? Tadi aku dengar suara kakek-kakek di belakang sekolah itu. Dan tiba-tiba kakiku rasanya kayak nginjek sesuatu. Hayo lo, kenapa? Makanya jangan ngumpet-ngumpet di situ, kata Cahyono, teman laki-lakiku. Udah, gak apa-apa, gak usah dipikirin. Namanya juga di kebun, sambungnya lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat aku tidur, tiba-tiba badanku panas. Bu, panggilku. Ada apa? Ibu datang menghampiri.
Badanku panas, Bu. Mendengar itu, ibu langsung memegang keningku dengan punggung tangannya. Iya panas. Gimana rasanya? Rasanya dingin, Bu. Sebentar ya, ibu bilang sama bapak. Tidak berselang lama setelah kepergian ibu, bapak datang dan mencoba mengobatiku dengan cara memijit dan mengompresku. Tapi tidak ada perubahan apa-apa dalam diriku, masih tetap merasakan hal yang sama. Di keesokan harinya, aku tidak bisa masuk sekolah karena demamku semakin tinggi. Kepala terasa pusing. Aku mencoba duduk di kursi yang terbuat dari bambu dan kayu dipaku. Itulah kursi yang dibuat oleh bapak. Aku duduk di sana, ibuku sedang pergi ke pasar untuk membeli bubur. Di saat itu aku merasa tubuhku bertambah tak karuan, dan pandangan mataku mulai berkunang-kunang, hingga akhirnya aku pun jatuh pingsan. Di saat aku pingsan ini, aku mendengar suara bapakku berteriak-teriak, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sepersekian detik kemudian, bapak mengangkatku dan membaringkanku di kamar. Bapak memberikan minyak angin di kening, hidung, dan perutku. Tak lama kemudian, aku mulai sadar. Bapak membuatkanku teh hangat dan langsung membantuku untuk meminumnya. Kamu kenapa, Duk? Aku tidak tahu, Pak. Badanku lemes, mataku berkunang-kunang. Di dalam pingsanmu, kamu gak apa-apa kan? Enggak, Pak. Syukurlah. Bapak takut kalau kamu ada yang gangguin. Oh iya, kemarin kamu di sekolah ngapain saja? Gak ke belakang sekolah yang angker itu kan? Enggak, Pak. Kan kata Bapak di situ angker. Jawabku terbata. Hari ke hari badanku makin tidak enak. Akhirnya aku dipanggilkan seorang tabib. Saat tahun segini masih jarang adanya dokter, jadi aku diobati oleh tabib itu. Aku diberikan air doa dan diberikan tumbukan daun yang ditaruh di ubun-ubun. Aku tidak tahu daun apakah itu, mungkin daun kelor. Rasanya dingin sekali saat menyentuh ubun-ubunku. Setelah pengobatan ini aku sembuh, tapi cuma sehari saja dan aku kembali sakit lagi. Sakitnya semakin tambah parah. Aku jadi tidak bisa bergerak. Aku hanya tiduran saja. Lama-kelamaan, tubuhku ditumbuhi benjolan semacam bisul. Dan itu tidak hanya satu atau dua, tapi seluruh tubuhku ditumbuhi bisul ini. Dari wajah hingga ke ujung kaki. Salah satu tetanggaku yang menengokku, dia mengatakan sesuatu pada ibu. Itu gampang obatnya, belikan saja bedak tabur, nanti juga kempes dan sembuh. Akhirnya ibuku membeli ke toko, aku diobati bedak itu sampai habis 4 kali. Tapi tetap saja bisul itu tidak sembuh. 3 minggu berlalu, aku belum sembuh. Penyakit yang aku derita semakin parah. Keluargaku tidak tahu harus bagaimana, membuat mereka semua pasrah melihat keadaanku. Di hari itu, semua teman kelasku beserta bapak ibu guru menjengukku. Semua menangis melihat keadaanku. Bahkan temanku ada yang berkata bahwa aku sudah bagaikan mayat hidup. Badanku semakin kecil, apalagi bisul-bisul ini tumbuh semakin besar. Besarnya bisa dikatakan sebesar tomat berukuran sedang. Pak, gimana kalau diobatin ke kota saja? Itu penyakitnya kayak gitu, kata bu guru kepada bapak. Ya gimana Bu, kalau ke kota biayanya mahal. Buat makan sehari-hari saja kita susah Bu. Jadi kita cuma bisa berdoa. Jawab bapakku mulai menangis. Oh gitu ya Pak. Ya sudah Sri, ibu guru pamit pulang dulu ya. Besok-besok ibu tengokin lagi. Ibu bakal doain Sri biar cepat sembuh. Ini juga ada sedikit jajan dari teman-teman untuk Sri. Ibu guru terlihat menangis, tapi aku tidak bisa mengatakan apapun. Rasanya sulit untuk berbicara. Hanya bola mataku yang menatap mereka.
Semua temanku, mau lelaki atau perempuan, semua menangis melihat kondisiku. Semoga kamu cepat sembuh ya. Penyakit kamu begitu sekali. Aku kasihan sama kamu. Bisik temanku sebelum pulang. Suatu hari, entah hari keberapa aku sakit. Nenekku yang dari jauh datang menengokku. Ya Allah, kenapa kamu sampai segininya, Nduk? Sakitnya gimana rasanya? Sampai segitunya keluar cairan dari benjolan-benjolan itu. Gimana lagi, Bu? Aku sudah bilang ke tabib. Sudah diobati juga tidak ada kemajuan. Jawab bapak. Oh iya, ibu punya seorang kenalan. Semoga bisa mengobati cucu ibu. Beberapa jam kemudian, kakek-kakek itu datang mengobati aku setelah dijemput oleh nenek. Kakek itu meminta segelas air, lalu diberi doa-doa sambil memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian, dia membuka mata dan memanggil orang tuaku beserta nenekku. Begini, Pak, Bu. Anak ibu dan bapak saat ini sedang dijadikan pembantu di suatu pesta di alam gaib. Maksudnya Mbah gimana? Tanya ibu. Maksudnya begini, anak ibu tidak sengaja. Dia itu menginjak mainan anak itu. Anak itu siapa, Mbah? Begini, Bu. Anak ibu kan pernah ngumpet di belakang sekolah. Nah, ketika ngumpet itu, dia menginjak mainan anak salah satu sosok gaib di sana. Dan sosok ini tidak terima. Kurang ajar ini anak manusia. Berani-beraninya ngerusak mainan anakku. Begitulah kurang lebihnya sosok itu berkata. Dan anakmu ini dijadikan suruhan oleh mereka. Si Mbah mengambil nafas lalu melanjutkan ceritanya. Anak ibu ini kenapa bisa memiliki benjolan seperti melepuh? Selalu mengeluarkan air dan baunya tidak enak. Itu karena saat dia membawa nampan berisi air panas, seperti kopi ataupun teh. Nah, saat itu anak ibu menumpahkan nampan yang dibawanya, mengakibatkan dia kesiram dan jadilah seperti ini, Bu. Ya Allah, pekik ibu dengan menangis. Iya, Bu, itulah yang terjadi. Akhirnya tangis keluargaku pecah saat mendengar itu. Bagaimana caranya, Mbah, agar anak saya bisa keluar dari sana? Apakah bisa, Mbah? Tanya bapak. Bisa, tapi kamu harus berani melakukannya. Saya berani, Mbah. Bagaimana caranya? Kamu harus menyiapkan 1 ayam cemani, sesaji juada pasar, semua jajan di pasar ya. Terus bunga 7 rupa, susu, kopi, teh, semua itu sampai 7 gelas. Satu-satu ya. Susu 7 gelas, kopi 7 gelas, teh juga 7 gelas. Dan kamu jangan lupa, ayam cemani itu jangan disembelih, tapi diikat kakinya dan dibawa ke sekolah tepat pukul 1 malam. Dan syaratnya, kamu harus sendirian, tanpa membawa sedikit pun cahaya. Mau itu lilin, obor, semuanya tidak boleh. Kamu harus berjalan di kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya bulan. Baik, Mbah. Jadi, kapan itu akan dilakukan, Mbah? Nanti, pada malam Jumat Kliwon. Tapi anak saya tidak apa-apa kan, Mbah?
anak saya tidak mau makan dan minum. Tidak apa-apa, anak kamu masih bekerja di sana. Mereka mau apa yang tadi Mbah sebutkan untuk menebus kepulangan anakmu. Setelah mengatakan itu, Simba pamit pulang. Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga kamu menemukan semua persyaratan yang Mbah bilang. Baik Mbah, terima kasih. Kemudian ibu memberikan sebuah amplop pada Simba, tapi si Mbah menolak. Tidak usah, saya ikhlas menolong anakmu. Terima kasih Mbah, terima kasih banyak. Iya, semoga ini berhasil untuk menolong anak kalian. Setelah kepergian Mbah, mungkin ada 3 hari, aku mengalami koma. Dan singkat cerita, tibalah di malam Jumat Kliwon. Semua persyaratan telah dibeli dan dibuat untuk nanti dibawa ke sekolahan. Bapak dengan susah payah membawa persyaratan itu sendirian dengan diletakkan di atas tampah. Sedangkan ayamnya diikat kaki lalu dibawa di pundaknya layaknya membawa benggolan. Tidak ada rasa takut sama sekali yang Bapak rasakan. Di pikirannya cuma satu, yaitu kesembuhanku. Di malam yang mencekam ini, Bapak melakukan suatu hal yang membuat aku bisa hidup sampai sekarang. Rasa merinding tidak Bapak hiraukan hingga sampailah di sekolah. Bapak meletakkan tapak itu di bawah pohon di belakang sekolah. Sedangkan ayamnya diikat di pohon itu, membiarkan ayam itu berjalan-jalan sendiri. Lalu Bapak mengatakan, Saya minta maaf atas kesalahan anak saya. Tolong maafkan dia. Cuman ini yang bisa saya berikan untuk ganti anak saya. Jadi saya mohon, tolong bebaskan anak saya. Kasihan, dia masih kecil. Setelahnya Bapak pulang dengan sempoyongan dan menangis di sepanjang jalan. Tak hentinya Bapak berdoa demi keselamatanku. Makam di pinggir jalan pun tidak Bapak hiraukan. Saking lemasnya, Bapak akhirnya terjatuh. Celana dan bajunya kotor semua. Sedangkan ibu menunggu Bapak di depan rumah. Melihat Bapak yang berjalan sempoyongan, ibu langsung berlari menghampiri dan langsung memeluk Bapak. Mereka pun menangis bersama di dalam pelukan. Gimana Pak? Gimana? Udah Bu, Bapak sudah berhasil mengikat ayam di pohon dan menata sesaji di sana. Sekarang kita tinggal berdoa, semoga anak kita segera dibebaskan dari sekapan itu. Waktu pun berlalu, tak terasa aku sudah terbaring sakit selama 2 bulan. Mungkin 2 hari setelah Bapak memberikan sesaji itu, aku mulai tersadar dari komaku. Saat itu penyakitku sedikit demi sedikit mengempes dan mengeluarkan cairan. Aku mengedipkan mata dan memanggil adikku. Dai, tolong Mbak. Dai, tolong Mbak. Ucapku dengan suara parau. Bapak yang tidur di sampingku terbangun mendengar suaraku yang sekian lama akhirnya dapat didengar kembali. Sri, anakku, kamu sudah sadar nak, kamu sudah bisa bicara. Dai, Dai. Bapak memanggil adikku dan terlihat Dai berlari dan langsung memelukku. Aku berteriak karena pelukan dari Dai membuat badanku terasa perih dan sakit. Selama aku sakit ini, aku tidak mengenakan pakaian. Tubuhku hanya ditutupi dengan kain jarik. Adikku menangis dan berkata, Mbak, sembuh ya, biar bisa sekolah lagi, main lagi sama Dai Mbak. Tak berselang lama nenek datang. Ra usah mikir-mikir sekolah, sing penting putuku selamat. Tidak usah sekolah gak apa-apa, gak bisa baca tulis biarin, yang penting cucuku sembuh. Begitulah ucapan nenek. Gak begitu juga dong Bu, kata ibuku.
Mendengar itu aku tertawa kecil. Setelahnya aku merasakan kebingungan. Pak, tanganku kok rasanya capek sekali. Iya nak, iya. Gimana nak? Aku di sana. Sebentar, minum dulu ya. Kamu mau minum apa? Air putih, Bu. Lalu ibu mengambil air putih dan bubur yang baru dibeli dari pasar. Karena selama aku sakit, ibu selalu membeli bubur hanya untukku. Ibu selalu mempersiapkan bubur untukku. Takut kalau aku terbangun dan minta makan. Yang nyatanya, selama 2 bulan aku baru sembuh. Betapa sayangnya ibu bapak kepadaku. Selama aku sakit, mereka menangis dan tidak hentinya berdoa demi kesembuhanku. Adikku juga sama, selalu menyiapkan makanan untukku. Padahal tidak tahu aku akan bangun atau tidak. Hingga akhirnya di hari ini aku terbangun dan makan disuapi oleh adikku. 1 suap, 2 suap, hingga bubur itu habis dimakan olehku. Aku kembali merasa berkunang-kunang di mataku. Aku pingsan lagi. Semua keluargaku menangis dan mencoba membangunkan diriku. Gimana ini? Apalagi ini? Teriak ibuku. Ibu pun menangis histeris. Apa? Sri bangun hanya untuk minta disuapin bubur, hanya untuk minum. Kemudian dia pergi lagi, Pak. Ibu bertanya sambil menangis sesenggukan. Sedangkan bapak cuman memandangku. Namanya laki-laki, dia tidak bisa berteriak, cuman air mata yang mengalir. Hingga akhirnya tak berselang lama aku terbangun, dan semua orang di sana tersenyum dengan air mata di pipi mereka semua. Saat itu aku duduk di pangkuan ibu. Di samping ada adikku dan bapak, dan di sebelah lagi ada nenek. Kemudian aku bercerita di sana. Aku sangat takut, Pak. Aku sangat takut. Aku di sana disuruh-suruh, Pak. Disuruh masak air yang sangat panas. Dan air yang mendidih itu disuruhnya aku untuk membuat minuman. Setelahnya aku disuruh membawa minuman itu. Dan tanpa sengaja aku menyiram tubuh aku, Pak. Tubuhku tersiram air panas itu, Pak. Dan anehnya saat terkena itu di kaki, tangan, tapi rasanya sakit semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasanya sakit semua, Pak. Saat itu, bukannya aku dikasih obat atau disuruh istirahat, tapi malah disuruh-suruh lagi, Pak. Bahkan kepalaku dijedot-jedotkan ke tembok. Makanya kepalaku sakit sekali. Iya nak, iya. Bapak tahu. Ternyata benar apa yang dikatakan Mbak itu. Kamu disiksa di sana, nak. Iya, Pak. Orang yang di sana bilang seperti ini. Nanti bapak kamu atau keluarga kamu tidak memberikan ganti, maka kamu yang akan aku jadikan ganti dan selamanya tidak akan bisa pulang. Seperti itu, Pak. Aku takut. Aku bilang sama orang itu, tolong izinkan aku pulang. Aku mau ngomong sama Bapak. Terus dia menjawab, enak saja kamu minta pulang. Tidak boleh. Kamu tidak boleh. Kamu harus bekerja terus, siang, malam. Tidak berhenti kamu. Hingga suatu hari, Pak, tiba-tiba ada seorang anak kecil seperti adikku. Tapi anehnya, dia itu badannya hitam, kukunya hitam, semuanya hitam. Yang putih hanya matanya, Pak.
Dia itu tiba-tiba mendekati aku. Dia bilang, "Kamu gak usah takut, aku yang akan menolong kamu." Lalu aku tanya, "Kamu siapa?" Dia menjawab, "Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Asal kamu tahu, aku adalah sebagai gantimu. Dan kamu bisa pulang dari sini. Aku yang akan menggantikan hukumanmu." Saat dia bilang begitu, aku teringat akan adikku. Aku memanggil-manggil Dai, Dai. Aku panggil seperti itu, Pak. Lalu aku digandeng anak yang berwarna hitam itu. "Ayo, kesini, kesini." Dia bilang kayak gitu. Dan tiba-tiba aku melihat cahaya. Anak itu menyuruhku untuk melihat ke cahaya itu, lalu berlari ke arahnya. Dia berpesan, "Kalau ada yang memanggil, tidak usah menengok." Aku bertanya, "Kamu bagaimana? Nanti kamu disiksa di sini." Dia jawab kayak gini, "Tidak apa-apa, yang penting kamu bisa selamat. Kasihan keluarga kamu, menangisi kamu, terutama adikmu. Ya sudah, sana, kamu hati-hati." Lalu aku jawab, "Terima kasih, terima kasih." Aku mengikuti cahaya itu yang kian lama kian meredup. Aku berlari sekuat tenaga, Bu. Kemudian tiba-tiba aku seperti merasa melayang. Dan tiba-tiba aku sudah berada di sini. Aku sudah kembali, Pak. Aku sudah kembali. Aku takut di sana, Pak, Bu. Aku menangis di pelukan ibu. "Iya, Nak. Iya. Sekarang kamu sudah di samping bapak dan ibu. Ini juga adik kamu. Mulai sekarang kamu tidak usah ke sekolah. Bagaimana?" tanya ibu dalam tangisan. Jangan begitu, Bu. Aku pengen bisa baca dan tulis. Nanti teman-teman aku gimana? Aku malu, Bu. Aku sudah kelas 3, tapi belum bisa membaca dan menulis." Kemudian aku mendengar Sayu tertawa adikku. "Tenang aja, Mbak. Aku sudah bisa baca. Nanti sedikit-sedikit akan aku ajari Mbak, ya Mbak." "Iya, Dek. Makasih ya." Ya, seperti yang aku bilang di awal. Mungkin akibat aku terlahir prematur. Jadi dalam pelajaran aku sedikit ada kendala untuk mengingat apa yang telah dipelajari. Hari ke hari, perlahan namun pasti aku mulai sembuh. Tenagaku kian berangsur pulih. Bisul di tubuhku juga mulai pecah dan mengering. Setiap pagi aku selalu dijemur oleh ibuku. Suatu hari saat aku berada di luar dan lagi berjemur, tiba-tiba ada temanku yang datang. Dia menyapaku. Sri, kamu sudah sembuh?" "Iya, aku sudah sembuh." "Kamu kurus sekali, Sri." "Iya, sekarang aku jelek. Wajahku penuh dengan bekas seperti ini. Tubuhku juga penuh koreng. Pasti kalian jijik kan melihat aku?" "Tidak, Sri, tidak. Aku justru kasihan sama kamu." "Terima kasih teman-teman. Ini berkat doa dari kalian, aku bisa sembuh." Di hari berikutnya, Bu Guru dan teman-teman dari sekolah datang untuk menjengukku lagi. Mereka penasaran dengan ceritaku selama koma. Lalu kuceritakan kepada mereka, dan ceritaku ini menyebar ke sekolah dan warga kampung, bahkan sampai di kampung-kampung sebelah juga. Sejak saat itu, kebun di belakang sekolah yang angker diberikan pagar agar tidak ada anak lain yang mengalami hal seperti aku. 3 bulan aku tidak bersekolah, masa sakitku 2 bulan, dan proses penyembuhanku 1 bulan. Aku benar-benar tertinggal pelajaran di sekolah.
Hari pertama aku berangkat sekolah, bagaikan seorang artis yang disambut oleh penggemarnya. Teman-teman berkerumun di dekatku. Jangan deket-deket, aku malu. Wajahku jelek sekarang seperti monster. Itu yang aku katakan, karena memang menurutku wajahku ini seperti monster akibat bekas luka koreng itu. Tapi teman-temanku bukannya jijik atau mengejekku, mereka malah mendukungku dan tidak merasa jijik sama sekali. Bahkan ibu dan bapak guru pun ikut menyemangati aku. Aku sangat bahagia dikelilingi dengan orang baik seperti mereka. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Dan sekarang umurku sudah menginjak 40 tahun lebih. Sekarang aku sudah memiliki suami dan 2 anak perempuan. Sedangkan aku sekarang terdiri dari 6 bersaudara. Lebih tepatnya, aku memiliki 5 orang adik. Aku menceritakan kisah ini dengan air mata yang terus menetes, mengingat kejadian tragis yang menimpaku yang hampir merenggut nyawaku. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar, agar selalu lebih hati-hati dimanapun sahabat pendengar berada. Karena sejatinya memang dunia kita berdampingan dengan dunia mereka. Adakah dari sahabat yang pernah mengalami hal yang sama? Coba tulis di kolom komentar. Baiklah, Mimin pamit undur diri. Tunggu kisah baru lainnya di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ingat tentang masa laluku, aku menangis sendiri saat itu. Menangis. Aku bersyukur masih dikasih umur sampai sekian. Sudahlah teman-teman, itulah ceritaku. Sampai di sini.